Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri yawmiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Mushola Hidayah Desa Gubernur Kabupaten ini. Kita berharap semoga Allah Taala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya di dunia dan nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas dampak buruk dari doa dan wirid yang tidak ada tuntunannya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu seingat saya kita memakan 3 pertemuan untuk membahas hal itu. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang keistimewaan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai perbandingan buat kita bagaimana buruknya doa-doa yang tidak ada tuntunannya dan bagaimana bagusnya doa yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan doa yang ada tuntunannya, doa Nabi SAW rata-rata doanya adalah jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim kalimatnya simple, maknanya tulis. Itu makna dari jawami'ul kalim. Dan doa-doa yang model seperti inilah yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, siapa? Istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhul jawami'u minad du'a. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka dengan doa-doa jawami'. Apa tadi jawami'? Kalimatnya simple, maknanya wa yada'u ma baina dzalika. Dan Nabi SAW enggan untuk berdoa dengan doa-doa selain itu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memilih doa itu doa yang simpel dan kandungannya luas. Jadi bukan kok semakin panjangnya doa itu semakin hebat. Ya. Kalau sekarang kan jawa-jawaan, siapa sing paling jawa, sing paling hebat. Ya. Justru Nabi SAW itu lebih senang yang apa? Yang simpel, tapi maknanya luas, tidak sebarang simpel. Apalagi berapa KP bismillah. KP itu gue terus yang dihafal. Iya, tapi ada beberapa tempat yang memang ada sunnah dibaca doa tertentu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka sekali memilih doa-doa yang jawami'.
doa yang kalimatnya simpel maknanya luas. Di dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaiki bil kawamil." Hendaklah engkau wahai Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan doa-doa yang kawamil. Doa yang kawamil itu doa yang sempurna, kandungannya luas. Ini nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk Aisyah radhiyallahu anha. Maka sangat memprihatinkan seandainya masih ada di antara kaum muslimin yang memilih doa-doa yang tidak ada turunannya dan mereka menghabiskan waktunya untuk itu, bahkan membela mati-matian dan siap pasang badan untuk orang yang mengkritik doa itu. Mereka siap mati-matian, mereka siap membela habis-habisan, bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan. Untuk apa? Membela sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Mending membela sesuatu yang ada tuntunannya. Mereka itu sampai bodoh bahu pikir lek perusak nyawane pisan. Apa artinya? Bodoh apa? Duit. Bahu badan. Pikiran. Lek perusak nyawane pisan. Apa? Mati orang apa-apa. Artinya momen nak ngomong bela donga iki mati orang apa-apa. Nek anak tuntunannya apa-apa, Mas. Masalahnya doa itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emang teman mati urip melu. Emang temen loh. Kalau misalnya mati urip melu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ora apa-apa. Mati hidup membela tuntunan Rasulullah sallallahu, itu tidak apa-apa. Ini kok mati urip melu seorang genah si kepriwe. Mati dan hidup membela sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Emang teman hidupnya. Makanya seorang muslim dia dituntut untuk berusaha mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah doa pilihan yang sudah dipilih oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bikin doa itu bukan dari diri sendiri. Nabi bikin doa itu berdasarkan wahyu. Wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Rasul SAW itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan. Nabi SAW mengajarkan sesuatu bukan berdasarkan keinginannya sendiri, bukan. In huwa illa wahyu yuha. Namun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah murni wahyu yang diwahyukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi wassalatu wassalam. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwasanya doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik doa itu disebutkan dalam Al-Qur'an maupun disebutkan dalam sunnah yang sahih, itu adalah merupakan doa pilihan yang telah Allah karuniakan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan kepada umatnya. Maka alangkah anehnya perilaku sebagian orang yang meninggalkan doa pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memilih doa-doa yang dikarang oleh orang-orang yang tidak jelas. Kita akan sedikit mengkaji doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam hadis beliau dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini salah satu contoh doa yang kalimatnya simpel tapi maknanya luas. Ada berapa itu? Ada 4. Yang pertama, Nabi SAW berkata, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Apa artinya? Saya mau tulis artinya tapi tidak cukup. Allahumma, ya Allah,
Inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, minal khairi kullihi, dari kebaikan semuanya. Kebaikan semuanya, berarti kan semuanya. Apapun yang baik-baik kita minta. Itulah yang saya katakan, doa Nabi SAW itu simple, maknanya luas. Semua kebaikan sudah kita minta di situ. Apapun bentuknya kebaikan, baik itu kebaikan yang duniawi maupun kebaikan yang ukhrawi. Kemudian ditambahkan oleh Nabi SAW, minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ajilihi wa ajilihi artinya apa? Ajilihi wa ajilihi artinya, ajilihi itu adalah di dunia, ajilihi di mana? Di akhirat, menurut penafsiran sebagian ulama. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia apa? Apa? Kesehatan, terus keamanan, terus keimanan, terus akan banget, Bang. Kalau kita hitung ada berapa? Tidak terhingga. Coba kalau misalnya kita sebutkan semuanya. Hitungannya dewek-dewek. Nah, kita sebutkan satu persatu. Itu mungkin 24 jam tidak selesai kita berdoa. Karena saking banyaknya. Nah, Nabi SAW memberikan alternatif. Ini loh, ada doa mudah, simple, maknanya luas. Minal khairi kullihi, aku meminta kepadamu wahai Rabbi kebaikan semuanya. Semuanya itu artinya apa? Ajilihi wa ajilihi, di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia wahai Rabbi aku minta, kebaikan di akhirat aku juga minta. Kemudian Nabi SAW memperjelas, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Entah kebaikan itu aku ketahui maupun kebaikan tersebut tidak aku ketahui. Ada tidak kebaikan yang tidak kita ketahui? Akeh banget. Kadang-kadang kita mengira sesuatu baik padahal jelek. Ya. Begitu pula sebaliknya. Kadang-kadang kita mengira sesuatu jelek padahal baik. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik. Kebalikannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kalian suka sesuatu padahal sesuatu itu jelek. Apa contohnya? Suka sesuatu padahal jelek. Apa contohnya? Daftar kerja. Daftar kerja. Pekerjaan itu menjanjikan gaji yang luar biasa. Kita suka. Sudah berusaha kesana kemari, persyaratan sudah lengkap, sudah pakai vitamin perantara, vitamin P, vitamin apa? Perantara, pelicin. Kok subhanallah kita sudah optimis kok tidak diterima. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang kalian menyukai sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Oke, kalau misalnya kita di situ nanti jadi tenggelam di dalam perkara duniawi, atau mungkin seandainya kita di situ nanti kita akan terbawa budaya korupsi di situ. Dan mungkin dan sekian banyak kemungkinan yang lainnya yang kita tidak tahu. Makanya di sini kita meminta kepada Allah yang baik-baik, entah yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbi, pengetahuan kami sangat terbatas. Maka dalam doa istikharah kita mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir. Wahai Rabbi, sesungguhnya aku memohon petunjuk darimu dan aku memohon bantuan kekuatan darimu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan aku tidak tahu, dan Engkau mampu dan aku tidak mampu.
Jadi kita menunjukkan kepada Allah, mengakui bahwasanya banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, wahai Rabbi. Banyak hal-hal yang tidak saya sampai untuk saya pahami, wahai Rabbi. Maka tolong berilah petunjuk kepadaku. Jadi di dalam hadis ini kita diajarkan untuk meminta kebaikan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan bisa jadi yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang kita ketahui. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku memohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari keburukan semuanya. Pokoknya yang buruk-buruk itu kita mohon perlindungan kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Baik itu ajilihi wa ajilihi, baik keburukan itu di dunia maupun keburukan di mana? Ya, keburukan di dunia apa? Apa? Banyak. Contohnya apa contohnya? Kesombongan, terus apa? Kelaparan, terus buat maksiat, lagi kecelakaan, terus kebakaran, apa lagi? Kecolongan. Nah, semuanya jelek-jelek lah, mimpi yang buruk, apalagi kekayaan, buruk enggak? Buruk enggak kekayaan? Enggak. Tergantung apa nih? Kemiskinan buruk enggak? Tergantung juga. Kabelnya tergantung. Betul, kemiskinan itu tidak tercela secara ganda, sama juga kekayaan tidak tercela secara sempurna. Makanya doa Nabi sallallahu, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Wahai Rabbi, aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan fitnahnya kekayaan, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan fitnahnya kemiskinan. Jadi isi doanya bukan aku memohon perlindungan dari kekayaan atau dari kemiskinan, tapi dari apanya? Keburukan fitnahnya kemiskinan. Karena ada orang yang miskin terfitnah, sebagaimana ada orang yang kaya terfitnah. Jadi yang jadi masalah bukan dia kaya atau miskin. Yang jadi masalah apakah dia terfitnah dengan kekayaan, apakah dia terfitnah dengan kemiskinan. Itu yang jadi masalah. Ada orang yang memang ditakdirkan oleh Allah apike kere. Apike apa? Soalnya nek suki sombong. Ada sebagian orang yang ditakdirkan oleh Allah bagusnya kaya, karena kalau miskin dia murtad, mungkin bisa jadi apa? Murtad, kufur, karena tidak tahan menghadapi ujian kemiskinan. Akhirnya lebih memilih tawaran kardus mie untuk menukar agamanya. Jadi kita tidak tahu apa yang baik buat kita. Makanya disinilah kita meminta kepada Allah agar senantiasa diberi kebaikan, dan kita memohon perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari keburukan ajilihi wa ajilihi, di dunia maupun di akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik keburukan itu aku ketahui maupun keburukan tersebut tidak aku ketahui. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang tidak kita ketahui. Mungkin Allah Subhanahu wa taala manakala kita sudah memilih suatu rumah, sudah ngesir ya, sudah naksir sebuah rumah yang menurut kita tempatnya sangat strategis, harganya pas, lingkungannya kelihatannya baik ya, karena ketemu sama tetangga-tetangga di situ kelihatannya pada senyum-senyum semuanya. Kita tidak tahu senyumnya senyum apa. Kita sudah, wah kayaknya enak,
Ternyata pada Allah menakdirkan gagal karena mungkin kedahuluan orang lain, dan saat itu kita getun itu apa? Kenapa nggak seperti ini? Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyelamatkan kita dari keburukan. Mungkin rumah itu umurnya tinggal 1 tahun. Nah, maksudnya apa? Maksudnya karena lemahnya pengurusnya 1 tahun digoyang dedek apa? Dan itu baru ketahuan apa? Setelah 1 tahun kemudian ternyata rumahnya ambruk. Bukan kita mendoakan supaya orang yang beli itu apa? Rumahnya ambruk. Tapi begitu banyak hal-hal yang baru kita sadari setelah itu terjadi dan lama. Makanya inilah nanti kita akan jelaskan di akhir doa yang kita minta takdir yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keburukan yang kita tidak tahu bahwasanya itu buruk. Pada awalnya kita mengira itu baik, padahal sebenarnya itu buruk. Ada orang pengen beli tanah itu udah pokoknya strategis sekali. Dia sudah menaksir, sudah menawar tanah tersebut, dia berusaha untuk membeli, ternyata diserobot oleh orang lain. Rasanya ya Allah, kenapa kok diserobot? Saya sudah pengen sekali beli tanah itu. Lama dia merasa sedih. Ternyata begitu kemudian dia baru tahu ternyata tanah itu adalah tanah sengketa. Dia ya Allah, alhamdulillah Allah menghindarkan saya dari beli tanah itu. Rasanya kepriwe wis ketawakan duit jebule tanah sengketa. Ya Allah, kita baru tahu. Makanya karena banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, apa yang akan terjadi ke depan, banyak hal-hal yang tidak ketahui, karena apa yang akan terjadi ke depan adalah merupakan hal yang gaib. Makanya kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan pribadi kita. Kita harus memohon petunjuk kepada Zat yang Maha Mengetahui, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka. Wahai Rabbi, aku minta kepadamu. Minta apa lagi? Min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Aku meminta kepadamu wahai Rabbi kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meminta apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wah, kalau Nabi SAW itu kan orang yang paling tahu tentang kebaikan. Makanya kalau misalnya kita sudah nyontoh apa yang diminta oleh Nabi SAW, seakan-akan kita sudah membaca seluruh doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW punya banyak doa, baik yang dalam Al-Quran maupun dalam surah Nabi SAW. Karena kita terbatas, hafalan kita terbatas, ilmu kita terbatas, akhirnya ya Allah, saya minta apa yang diminta oleh Muhammad. Sudah semuanya itu sudah dapat kita. Ya Allah, saya minta apa yang diminta oleh Muhammad SAW. Semua yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sekian ribu hadis, dalam ayat-ayat yang sedemikian banyak ayat tersebut, ternyata semuanya kita sudah apa? Sudah satu paket, sudah dapat semuanya. Tapi bukan berarti kita tidak membaca yang lain ya. Ini ingin menggambarkan bagaimana doa Nabi SAW itu simpel, tapi mengandung seluruh permintaan. Sudah? Dan tidak cukup sampai di situ. Karena kita di dunia pengen kebaikan dan pengen dihindarkan dari keburukan, maka kita tambahkan apa? Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Dan aku mohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari keburukan yang dimintakan perlindungan oleh hambamu dan nabimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tahu mana yang buruk-buruk. Makanya Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari yang buruk-buruk. Di antaranya Nabi SAW meminta kepada Allah untuk dilindungi dari jubni wal bukhli. Apa jubni? Apa jubni? Bukan. Ada yang tahu? Na'udzubika minal jubni wal bukhli. Upah. Sombong itu kibri. Apa jubni? Cuma itu kebalikannya pemberani. Apa? Pengecut.
kencing. Jadi kencing itu jelek. Makanya karena di antara jamaah lewat kuburan orang mati jelek. Juben itu ya. Jubni, al-jubni itu artinya al-jubnu artinya apa tadi? Pengecut, ya. Sifat pengecut, tidak berani untuk berhadapan dengan orang lain, ya. Apalagi kalau dia benar, atau tidak berani, pengecut, atau tidak berani ketemu dengan atau berjihad melawan musuh-musuh Islam, itu pengecut, itu adalah sifat apa? Sifat negatif. Makanya Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari sifat tersebut. Wal bukhli, dan juga apa? Rasa takut, rasa kikir, rasa kikir. Kikir, pelit itu adalah penyakit yang jelek. Makanya jangan aja di rumah. Aja di rumah punya sifat kikir, di rumah baik tidak boleh. Karena itu adalah kejelekan. Makanya Nabi SAW memohon perlindungan darinya. Jadi setiap hal-hal, karakter-karakter, sifat-sifat yang Nabi SAW memohon perlindungan darinya, itu berarti karakter yang apa? Yang jelek. Dan ini banyak yang dimintai perlindungan oleh Nabi SAW. Makanya ada di antara para ulama, di antaranya kalau tidak salah Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di dalam bukunya Sunan At-Tirmidzi beliau menyebutkan isti'adzatun Nabi SAW. Apa saja sih hal-hal yang oleh Nabi SAW Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari? Sebutkan banyak. Tadi di antaranya apa? Juben, apa tadi juben? Pengecut, sifat pengecut. Bukhl, apa tadi? Pikir. Kemudian kibir, apa kibir? Sombong. Al-jubni wal bukhli wal kibri, dan masih banyak yang lainnya yang Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah. Dan ini diringkas dalam doa apa? Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka. Termasuk yang kita mohon perlindungannya di akhir salat sebelum salam. Apa? Hah? Apa? Ininya gimana? Apa? Apa? Awalnya gimana? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa 'adzabi al-qabri wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Aku mohon perlindungan dari adabnya jahannam. Adzabil qabr, adabnya apa? Kuburan. Terus wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Apa artinya? Dari keburukan fitnahnya kehidupan dan kematian. Yang terakhir apa? Baru dajjal. Baru dari keburukan fitnahnya dajjal. Jadi isti'adzat, ta'awudzatnya Nabi SAW banyak banget. Makanya disimpelkan dalam doa ini. Disimpelkan dalam doa ini. Ini doa yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga, Allahumma inni as'alukal jannata. Wahai Rabbi, aku minta kepadamu apa? Surga. Ini cita-cita tertinggi seorang muslim. Cita-cita tertinggi seorang muslim adalah surga. Makanya kita minta untuk dimasukkan kemana? Surga. Dan ini membantah sebagian orang yang mengatakan tidak perlu minta surga. Tidak perlu minta surga. Ada sebagian orang seperti itu. Seorang ahli tasawuf yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah, dia berkata, wahai Rabbi, andaikan aku beribadah kepadamu karena aku pengen surga, maka janganlah engkau masukkan aku ke surga. Janganlah engkau masukkan aku. Masya Allah ya. Hati demen. Kemudian kata dia, andaikan aku beribadah kepadamu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke neraka. Luar biasa, waduh banget ini.
Akan tetapi wahai Rabbi, aku beribadah kepadamu karena cinta kepadamu. Wah, apik ya? Apik enggak? Ketone apik. Saya dulu pertama baca baca kalimat ini kalau tidak salah ketika saya masih umuran SMA. Saya wah, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi dia itu beribadah karena apa? Cinta, bukan karena pengen surga, bukan karena takut, tapi murni karena cinta kepada Allah. Wah, luar biasa. Bagaimana ya saya bisa seperti ini? Saya berpikir gitu, gimana caranya supaya saya itu betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah hanya semata-mata karena cinta, bukan karena takut tenaga, bukan karena pengen. Ternyata setelah belajar agak banyak lagi, ternyata baru tahu, oh, tidak betul itu. Tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena orang yang paling cinta kepada Allah, siapa itu? Rasulullah saja minta surga. Rasul saja minta surga. Dan itu bukan aib. Minta surga itu bukan aib. Sebagaimana takut kepada neraka juga bukan aib. Makanya dalam doa yang sudah kita hafal semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya wa qina adzabannar? Lindungilah aku dari api neraka. Siapa yang berdoa seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia tadi ahli sufi tadi atau ahli tasawuf lebih cinta kepada Allah dibandingkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusiawi. Seandainya kita pengen surga, kita takut neraka, itu sangat manusiawi. Makanya oleh Nabi SAW diselipkan dalam doanya. Terang-terangan Nabi berkata, Allahumma inni as'alukal jannah. Wahai Rabbi, aku minta surga. Dan itu tidak salah. Tapi tidak cukup hanya minta surga saja. Untuk masuk ke surga ada apanya? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Dan aku juga minta wahai Rabbi, segala sesuatu yang bisa mendekatkan. Qarraba itu artinya apa? Mendekatkan. Kemana? Ke surga. Berupa apa? Berupa perkataan ataupun perbuatan. Tidak cukup kita hanya modal dengkul. Tidak bisa masuk surga modal dengkul, tak bisa. Harus ada amalannya. Harus ada ucapannya. Dan kita minta kepada Allah, wahai Rabbi, berilah saya petunjuk amalan dan ucapan yang akan mengantarkan ke surga. Karena ada orang pengen masuk surga tapi jalannya salah, akhirnya kesasar. Berguna mengerti? Jadi tidak cukup orang hanya punya cita-cita hanya pengen mlebu surga, pengen mlebu surga, tapi tidak meniti jalan yang mengantar ke sana. Makanya ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, inna sabinata la tajri 'ala al-yabasi. Jadi kalau misalnya kita ingin sampai ke tepian dari lautan, melewati lautan, kita harus pakai apa? Harus pakai kapal, harus pakai sarana yang mengantarkan kita ke sana. Tidak bisa kita hanya berangan-angan saja. Tidak cukup kita, ya Allah, aku pengen mlebu surga, tapi tidak pernah sholat. Aku pengen mlebu surga, tapi tidak pernah puasa. Amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Orang yang seperti ini jauh panggang dari amalnya. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan surga kalau dia tidak meniti jalan yang mengantarkan ke sana? Jalannya apa? Jalannya adalah setiap perkataan perbuatan yang mendekatkan kemana? Ke surga. Ditambah oleh Nabi SAW, wa a'udzu bika minan nari. Dan aku memohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari apa? Neraka. Cukup sampai di situ? Tidak. Ditambah apa? Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan setiap perkataan atau perbuatan yang mendekatkan aku kemana? Ke neraka. Aku juga mohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi. Saya tidak cukup hanya mohon perlindungan kepadamu dari api neraka, tapi aku juga mohon wahai Rabbi, setiap amalan, setiap perkataan yang bisa mendekatkan saya ke neraka, tolong dijauhkan. Lihat Nabi SAW mengatakan mendekatkan, apalagi yang memasukkan, yang mendekatkan saja kita minta kepada Allah supaya dijauhkan.
Jadi ada setiap amalan, perkataan yang bisa mendekatkan ke neraka, tolong saya jauhkan wahai Rabbi. Apalagi amalan dan perkataan yang bisa memasukkan saya ke neraka, lebih tolong jauhkan saya wahai Rabbi. Ini doanya siapa? Nabi SAW. Kemudian yang keempat ditutup oleh Nabi SAW, wa as'aluka. Dan aku, apa tadi as'aluka? Meminta kepadamu. Apa yang aku minta? Antaj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Aku meminta wahai Rabbi setiap takdir yang engkau takdirkan untukku semuanya baik. Ini permintaan yang keempat. Aku minta wahai Rabbi setiap takdir yang engkau takdirkan untukku baik. Semuanya wahai Rabbi. Karena kita tidak tahu takdir Allah. Makanya kita meminta kepada Allah wahai Rabbi setiap takdir yang engkau takdirkan kepadaku, jadikanlah itu baik, walaupun barangkali secara lahiriah saya tidak suka. Tapi engkau maha tahu bahwasanya itu baik buatku. Ini satu contoh doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini termasuk jawami'ul kalim. Kalimatnya simple, maknanya luas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Makanya para ulama dari dulu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang terhormati, mereka selalu berusaha untuk memotivasi umat ini untuk mengamalkan doa-doa yang ada tuntunannya. Di antaranya perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, yanbaghi lil khalqi an yad'u bil ad'iyati syar'iyyati allati jaa'a biha al-kitab was sunnah. Seyogianya seorang hamba itu senantiasa berusaha untuk berdoa dengan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitulah para ulama yang mukhlisin, para ulama yang ikhlas. Mereka berusaha mengajak umat kepada Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ulama usul, dengan para ulama yang jahat. Mereka berusaha mengajak orang kepada apa? Pada dirinya. Makanya bikin doa sendiri-sendiri. Masing-masing berusaha untuk mentenarkan doa dia, mentenarkan wirid dia, mempopulerkan wirid doa yang dia bikin. Dan itu banyak di internet. Masing-masing memiliki doa sendiri-sendiri. Wiridnya siapa? Syekh siapa? Nanti syekh ini punya anak, anaknya juga punya wirid sendiri. Nanti ada ijazahnya supaya bisa baca ini. Dan kadang-kadang ijazahnya pun tidak gratis. Ada apa? Ada duitnya kadang-kadang. Walaupun ada sebagian yang digratiskan. Tapi itu apa tujuannya? Tujuannya ingin mempopulerkan diri sendiri. Kenapa tidak dikembalikan kepada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Dan itu sangat banyak. Ya. Makanya naudzubillah min dzalik, ada orang yang berdakwah bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi orang berdakwah untuk dirinya sendiri, untuk memperbanyak pengikut, untuk mempopulerkan dia, untuk memperbanyak hal-hal duniawi. Naudzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah. Dan ini sudah diisyaratkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal ketika beliau menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kata beliau, inna min wara'ikum fitanan. Sesungguhnya kalian akan menjumpai kelak fitnah-fitnah. Apa fitnah-fitnah tersebut? Di antaranya kata beliau, yushiku qailun an yaqul, akan ada orang di akhir zaman yang mengatakan, malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an. Kenapa orang-orang tidak mau ngikut sama aku padahal aku sudah baca Quran? Saya sudah menyampaikan Al-Quran, saya sudah menyampaikan dalil. Kenapa orang tidak mau ikut kepadaku? Berarti tujuannya adalah ngejar apa? Popularitas. Saya sudah berdakwah, kok tidak banyak yang ikut. Kata dia apa? Ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghairahu. Kata orang tersebut, wah ini kayaknya saya harus bikin yang baru ini, supaya orang pada apa? Pada itu. Saya harus bikin sesuatu yang beda, sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak sama yang lainnya. Saya harus bikin sesuatu yang baru. Tujuannya adalah untuk menambah apa? Pengikut. Kalau sama saja lah, pada bayi mana kayak sing biasanya di wajah. Akhirnya tidak mau ikut. Tujuannya apa? Memperbanyak pengikut.
Naudzubillah, jika ada para ulama kita, maka mereka berusaha untuk mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan orang yang doanya sama terus? Gimana? Kalau misalnya doanya itu adalah doa jawabkan doa yang apa? Yang disampaikannya luas, maka tidak apa-apa. Pengapalan cuma itu. Misalnya dia ngapalnya cuma Rabbana Atina fid dunya hasanah. Dia pengen nikah, doanya itu. Dia pengen dapat rezeki, doanya itu. Dia pengen dapat anak, doanya itu. Karena yang dia hafal cuma itu, tidak apa-apa. Karena doa itu sifatnya, karena doa yang Rabbana itu sifatnya apa? Luas, itu tidak apa-apa. Tapi ada beberapa momen yang doanya sudah ditentukan. Kayak tadi masuk apa? WC. Tidak boleh kita masuk WC Rabbana Atina. Karena sudah ada apanya? Sudah ada aturannya, sudah ada cuklaknya. Ya. Masuk WC tidak boleh seperti itu. Atau bangun tidur kita tidak boleh diganti dengan doa mau makan. Tidak boleh ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Kalau mau tidur ya kita bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi kalau misalnya sudah ada momen yang ditentukan doanya, kita tidak boleh ganti-ganti. Kecuali kalau momen itu belum ditentukan oleh Nabi SAW doanya secara khusus. Seperti tadi doa supaya dipercepat dapat istri atau dapat suami. Itu setahu saya tidak ada doa khusus. Maka kalau kita pakai doa yang lainnya yang sifatnya umum, Rabbana Atina, itu tidak apa-apa. Ya, jadi tergantung dalam momen apa dia berdoa. Yang kedua, ada sebagian orang yang doanya panjang, akhirnya cepat baca doanya, keliru-keliru. Bagaimana? Apakah diterima atau tidak? Tergantung. Apakah salahnya fatal atau tidak? Kalau salahnya fatal sampai berubah makna, bisa jadi tidak diterima. Kalau orang berdoa, itu kan orang minta. Orang minta itu seharusnya dia berusaha untuk meminta dengan pelan, dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan. Mana ada orang minta kepada orang kaya, minta uang dan duitnya cepat? Tidak ada. Ya. Tidak ada etikanya itu seperti itu. Belum lagi kalau misalnya cepat-cepat, akhirnya banyak kalimat-kalimat yang salah. Seperti yang saya contohkan di pengajian tafsir. Ketika dikira apa? Dikira Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kan disunahkan untuk dibaca setelah sholat berapa kali? 3 kali. Saking cepatnya jadi apa? Lobar. Bukan Allahu Akbar. Saking cepatnya jadi apa? Lobar. Lobar siapa? Apa lobar? Orang artinya lobar. Tidak ada arti. Makanya hati-hati, doa itu tidak yang diutamakan cepatnya, tapi yang diutamakan adalah apanya? Penghayatan seorang hamba kepada doa tersebut. Makanya orang yang berdoa dengan penghayatan, dia akan merasakan nikmatnya Tuhan. Ada sebagian orang berdoa tidak ada nikmatnya. Kenapa? Karena dia doanya cuma sekedar merapal seperti merapal mantra yang tidak dia pahami. Tapi kalau misalnya dia berdoa dengan penuh penghayatan, dia berusaha memahami seperti doa yang tadi kita ajarkan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sambil dihayati maknanya. Itu nikmat sekali itu. Dan seakan-akan kita tidak pengen selesai doanya, terus pengen doa. Beda dengan sebagian orang yang dulu sudah tepat itu kan, rampung-rampung kan. Kenapa? Karena dia tidak menghayati apa yang dia baca. Tapi kalau dia berusaha menghayati pelan-pelan dia baca, dia resapi maknanya, itu nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai seorang hamba dan ingin cepat-cepat rampung. Karena apa? Kebutuhan dia yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman, dia pintunya beda. Kalau orang yang beriman pintunya ke surga, kalau orang yang tidak beriman pintunya ke neraka.
Cuman orang yang tidak beriman itu dibeda-bedakan. Ada orang yang tidak beriman tapi masih bertauhid. Artinya apa? Artinya masih beriman kepada Allah, cuman punya banyak dosa. Orang yang seperti ini, walaupun dia masuk ke neraka, dia masih punya harapan untuk masuk ke mana? Masuk ke surga. Inilah yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan usatul muwahhidin, ahli tauhid yang punya dosa. Siapa contohnya? Saya. Ya, cewek kan. Nah, semoga kita bertauhid walaupun banyak dosanya. Nah, orang-orang seperti kita ini, semoga kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertauhid tapi banyak dosanya, orang seperti terancam untuk masuk ke neraka walaupun tidak kekal. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau kita pengen tidak mencicipi neraka, maka segera bersihkan dosa-dosa kita di mana? Dengan 3 hal, yaitu dengan taubat nasuha, yang kedua dengan amal saleh, yang ketiga dengan musibah yang menimpa kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.